mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini secara resmi saya buka BNI Investor Daily Summit 2024. Melalui BNI Investor Daily Summit 2024, kami ingin menyampaikan pesan optimisme, sekaligus menjadikan event ini sebagai ajang bertukar pikiran serta mensosialisasikan visi serta arah kebijakan ke depan agar Indonesia dapat menghindari middle income trap. Di Asia nanti akan ada 3 kekuatan ekonomi baru: India, China, dan Indonesia. Indonesia juga menjadi negara yang disegani dengan keberhasilan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional. The only thing we have to fear is fear itself. Jangan takut. Bangsa Indonesia bangsa yang berani. Bangsa Indonesia bangsa yang optimis. Kita insya Allah akan jadi negara maju. Kita akan jadi negara makmur, saudara-saudara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu sekalian, dan tentunya ada teman-teman dari BINUS. Saya lihat tadi Bu Nelly membawa rombongan supporter. Boleh tepuk tangan, gak usah ditahan. Iya. Saya tahu ini adalah jam-jam krusial, jam-jam yang berat, jadi kita akan buat ringan saja tetapi mendalam. Kenapa saya bilang mendalam? Karena ini kaitannya dengan human capital, di mana tadi saya ngobrol sedikit dengan Pak Budi. Kalau di Astra itu pekerja, boleh saya katakan begitu Pak Budi, pekerja itu adalah aset, bukan keset. Nah, di 2045, kalau kita mau bersaing dengan negara lain, kita harus memiliki aset yang luar biasa, yaitu human capital ataupun sosok-sosok adik-adik yang ada di sana, dan juga seperti apa standarisasi yang harus dilakukan oleh universitas supaya bisa diterima tidak hanya oleh perusahaan besar seperti Astra, bahkan perusahaan media besar seperti milik Pak Enggar itu juga memiliki standarisasi yang layak seperti apa yang akan diterima nantinya. Saya tidak akan panjang lebar, saya akan langsung saja memanggil siapa saja yang menjadi narasumber di sore hari ini. Saya langsung panggil Legend TNI Purnawirawan Joni Mahroza, SIP MA MSc PhD, Rektor Universitas Pertahanan Indonesia. Silakan Bapak, sebelah sini. Ya, selanjutnya saya langsung akan memanggil Dr. Nelly. Beliau adalah Rektor BINUS University. Dan langsung saja saya panggil Pak Lusius Budi Santoso, Chief Corporate Human Capital Development Astra. Kita beri aplaus dulu untuk 3 narasumber kita sore hari ini yang sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya berharap semua dalam kondisi sehat gitu ya, karena banyak titipan pertanyaan dari Pak Enggar juga dan Pak Rio, karena kami juga sebagai pengguna gitu ya, ataupun penampung aset-aset gitu ya, aset-aset yang baik tentunya yang kami harapkan untuk bisa diterima. Mungkin saya ingin bertanya, kalau dilihat, saya mungkin memberikan perspektif terlebih dahulu. Kalau dilihat dari daya saing gitu ya, daya saing Indonesia dengan negara-negara besar gitu. Kita termasuk tertinggal. Apalagi dengan nantinya pada saat pemerintahan Pak Prabowo ke depan, dengan tingkat perekonomian yang inginnya harapannya mencapai 8%, tentunya tidak mudah kalau tidak dipersiapkan dari SDM-nya sendiri. Ya, mungkin saya ingin bertanya kepada Bu Nelly dulu.
Ya, seperti apa sebenarnya sistem yang sudah mulai dibangun saat ini gitu ya untuk mempersiapkan generasi yang tangguh, saya katakan demikian, di 2045 nanti. Silakan. Ya, baik. Terima kasih ini Bu Vita. Saat ini kalau sebagai perguruan tinggi di mana tempat anak-anak untuk latihan kita melihatnya. Jadi selama di perguruan tinggi 4 tahun adalah kesempatan mereka untuk melatih diri sebelum masuk ke masyarakat. Ya, kita melihat bahwa kemampuan teknikal saja tidak cukup, tapi juga ada latihan untuk meningkatkan kemampuan soft skill-nya, kemampuan dirinya, begitu. Baik di dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan gitu ya, kegiatan-kegiatan di dalam kampus ya, untuk dia melatih dirinya supaya nantinya dia pada saat di masyarakat sudah bisa menyesuaikan, sudah terlatih begitu dan sudah bisa tangguh begitu masuk ke masyarakatnya. Ya, di BINUS ada value yang sebetulnya memang kita tanamkan dan kita titipkan value itu untuk dikembangkan kepada mahasiswa, dititipkan di mata kuliah tertentu, misalnya mata kuliah karakter building begitu, dan kita titipkan di aktivitas-aktivitas mahasiswa. Jadi ya demikian kita mempersiapkan, jadi ada hard skill, ada soft skillnya, tetapi juga ada value. Ya, semua itu dijalankan sesuai dengan value. Ya, kita singkat value-nya itu SPIRIT. Kepanjangannya adalah? Ya, strive for excellence. Jadi dia saat ini berlatih, pada saat jadi mahasiswa berlatih harus dalam setiap apapun yang dikerjakan, dia harus mengerjakan yang terbaik. Kemudian P-nya adalah perseverance, tangguh. Jadi ya harus latihan, gagal, ya pada saat kuliah ya itulah latihannya karena memang belajar ya. Sehingga harapannya kalau sudah berlatih di sini pada saat berkarya ya sudah terbiasa begitu sehingga bisa memanage. Ya, kemudian I-nya itu adalah integrity. Ya, dari awal memang kita menerapkan agar anak-anak menjaga integritas sehingga tidak ada pemikiran sedikit pun di anak-anak untuk melakukan hal-hal yang mencoreng integritas mereka. Ya. Ya, kemudian R-nya itu adalah respect. Jadi harus respect satu dengan yang lain karena ini kan kalau kuliah itu anak-anaknya usianya 17 sampai 21, 22 begitu. Ya, jadi sedang membentuk diri menjadi dewasa begitu. Jadi ya kita menanamkan agar satu dengan yang lain respect. Setiap orang punya kelebihan. Nah, kita ingin membentuk ekosistemnya saling menghargai, begitu kira-kira. Inovasi, I berikutnya itu adalah innovation. Ya tentu kalau sebagai mahasiswa di perguruan tinggi berani untuk berkarya, berani untuk membuat sesuatu yang baru, ya, melihat dari sudut pandang yang baru. Dan yang terakhir T itu adalah teamwork. Ya, bekerja sama untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih besar. Lengkap ya, kita beri aplaus dulu. Iya, sangat lengkap. Semua unsur, semua item value itu ada di situ. Tetapi realisasinya kebanyakan pada saat di kampus itu semua value-nya bisa ditangkap dengan baik. Tapi realisasinya nanti di dunia nyata itu belum tentu bisa diaplikasikan. Nanti mungkin Pak Budi yang biasanya berpengalaman untuk menghadapi ya, Pak Budi sudah mulai berpikir nih apa yang nanti kira-kira yang akan saya berikan statement. Tapi BINUS ini kan terkenal dengan IT-nya dulu di awal-awal ya Bu ya, komputer ya. Ibu juga title-nya ada title komputer. Nah ini kaitannya dengan AI nanti ke depan. Apakah memang ada persiapan ataupun ada mungkin jurusan tambahan atau memang dari dulu memang fokus BINUS adalah kaitannya dengan komputer dan AI tersebut? Ya, memang kita menyadari saat ini di mana-mana dan banyak sekali ya pertumbuhannya sangat eksponensial aplikasi AI. Oleh karena itu kita untuk seluruh mahasiswa apapun jurusannya nanti akan mendapatkan mata kuliah fundamental dari AI itu sendiri.
Sama seperti dulu waktu BINUS memang kuatnya dulu di IT, seluruh mahasiswa apapun jurusannya akan mendapatkan dasar dari pengenalan komputer itu dulu. Nah, kalau sekarang mendapatkan dasar dari AI, sehingga dia bisa memanfaatkan, menguasai AI bukan dikuasai oleh AI-nya. Menguasai AI bukan dikuasai. Ya, tadi mungkin di depan teman-teman juga banyak yang sudah langsung mencoba alat AI tadi Bu, gitu ya. Tadi sangat antri di mana AI sangat merajai di semua sistem yang ada. Baik, saya langsung ke Rektor Pertahanan Indonesia. Nah, kalau bicara masalah ke depan nih, saya mendengar bahwa Pak Prabowo gitu ya, semua level A-level bahkan dikumpulkan untuk diberikan pemaparan terkait dengan prospek ekonomi ke depan, kemudian isu global dan lain sebagainya. Bahkan saya dengar nantinya pada saat menteri sudah terpilih, begitu, Pak Prabowo juga langsung mengirimkan ke Magelang. Berarti itu ada sisi militer di situ. Yang menjadi pertanyaan saya, seberapa penting sebenarnya sistem itu dibangun saat ini, dan apakah ini akan menjadi percontohan selanjutnya untuk akhirnya menggeser Lemhanas nih Pak. Silakan. Baik, terima kasih Bu Vita. Kebetulan saya memang dapat tugas tambahan dari Pak Menhan, Presiden terpilih, untuk menyelenggarakan suatu program penyiapan bukan pejabat ya, orang-orang yang mungkin potensial untuk duduk di pemerintahan. Pada semua layer, terutama layer di bawah kabinet ya, bawah kabinet barangkali layer. Itu sudah kita laksanakan sejak bulan Mei ya, bulan Mei kalau nggak salah itu. Sekarang sudah masuk ke gelombang ke-7 ya, gelombang ke-7 besok ditutup. Jadi awalnya itu dilaksanakan untuk semua kalangan dari kementerian. Kebetulan Ibu Rektor kemarin ikut, Bu Rektor BINUS ikut kemarin, kelompok rektor. Jadi 5 gelombang itu sangat heterogen dari kementerian lembaga, BUMN, kebetulan dari BNI juga ada, Pak Royke ikut, kohor 2 kalau nggak salah ya. Dari swasta, akademik juga ada, jumlahnya 60 orang setiap angkatan itu. Diberikan pemahaman tentang strategic management and leadership. Itu selama 2 minggu. 1 minggu online kita menggunakan pembicara-pembicara yang ya kita pilihnya yang top lah di dunia akademik sesuai dengan bidangnya gitu ya. Di bidang manajemen dan leadership. Kemudian ada berapa benchmarking juga untuk program-program prioritas dari Pak Presiden terpilih, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, kemudian anti korupsi, ya, persoalan good governance itu juga ada di dalam. Kemudian 1 minggu yang keduanya itu dilaksanakan secara offline. Semua peserta diundang ke Kemhan, pelaksanaannya dari Kemhan, diberikan materi-materi dari para menteri terkait, dari Menteri Pertanian, Energi, masalah keuangan dan lain sebagainya. Kalau nggak salah, tiap hari itu ada 4 sesi ya, Ibu ya, Bu Rektor ya, 4 sesi gitu. Nah, ini merupakan program dari Pak Presiden terpilih, sebetulnya mempersiapkan pemerintahan yang akan datang. Ada satu podcast dari salah satu pembicara, Pak Dato Idris Jala dari Malaysia gitu. Itu dia memuji bagaimana pemerintahan Pak Prabowo ini dipersiapkan sedemikian rupa gitu. Dia bilang he's not just sitting waiting for his term,
Ya, dia betul-betul prepare jauh sebelumnya, mempersiapkan orang-orangnya supaya concern utama Pak Prabowo terutama masalah anti korupsi, interagensi dan program-program prioritasnya itu bisa berjalan dengan baik. Khususnya program ketahanan pangan, ketahanan energi dan air, dan persoalan-persoalan hukum, penegakan hukum itu menjadi prioritas beliau. Jadi itu yang kita laksanakan, sudah berjalan sekarang sampai core 7, core 1 sampai 5 itu heterogen, core 6, 7 khusus untuk para rektor, 60-60, kemudian core 8, 9 dari parpol. Jadi kita akan selesai sebelum tanggal 20 Oktober untuk mempersiapkan itu. Jadi ini untuk mencari talenta-talenta kira-kira yang bisa membantu beliau di dalam pemerintahan nanti, di samping untuk mensosialisasikan, menyebarluaskan program prioritas yang akan beliau jalankan. Saya kira demikian. Wow, luar biasa. Berarti itu bisa dikatakan sudah dipersiapkan dari setelah Pilpres langsung, Pak? Iya, beberapa bulan setelah Pilpres ya. Ya, kita dan itu nantinya Pilpres akan Februari selesai ya. Iya, akan menjadi kurikulum tetap gitu. Apakah itu nanti akan diperbarui, sifatnya seperti apa? Nanti akan jadi kurikulum tetap atau hanya dipersiapkan untuk pejabat-pejabat negara yang nantinya akan duduk di pemerintahan? Kalau pola itu sebetulnya kami sudah melaksanakan sejak tahun 2020. Kursus-kursus singkat seperti itu dengan mengundang pembicara dari luar negeri. Saya dengar dari Harvard, dari Iya, Oxford, dari Harvard, dari ya? Oxford, dari Stanford kita undang, dari Cambridge, ya. Tapi tahun 2020 sampai tahun 2023 kemarin kita menggunakan kita memperuntukkan khusus untuk TNI. Jadi pangkat-pangkat kolonel dan brigjen ada 100 orang kita kumpulkan, kursus 2 minggu sama seperti ini. Tetapi bidangnya beda ya, warfare and strategy. Jadi kita undang pakar-pakar strategi yang top di dunia seperti dari King's College, misalnya dari NDU Amerika begitu, dan beberapa negara yang bagus dalam bidang strategi. Nah, sejak tahun lalu beliau minta kita melaksanakan juga dikembangkan untuk kalangan sipil. Jadi sekarang sedang berlangsung yang untuk kalangan sipil tapi bukan short course. Beliau minta satu program master khusus jadi 1 tahun. Juga pengajarnya kita ambilkan yang tadinya untuk short course itu. Semuanya pengajarnya kita pakai untuk program master. Dari pesertanya dari parpol dan dari media. Jadi ada beberapa media yang ikut, jumlah 30 orang begitu. Nah, bulan Mei yang lalu beliau minta bisa nggak kita gunakan pola itu untuk mempersiapkan para pejabat-pejabat yang nanti akan membantu beliau di pemerintahan gitu. Berapa sudah ada yang diangkat seperti kepala BGN, kemudian wakil menteri penerangan itu ikut, wakil menteri pertanian, ada berapa yang sudah berarti tadi kalau Bu Nelly ikut, berarti siap-siap Bu nanti ditelepon? Iya, siap-siap mungkin. Baik. Saya tidak berani mengatakan itu, tetapi beliau memang berkeinginan untuk mencari talenta-talenta yang bagus dan kira-kira satu visi dengan beliau. Talenta terbaik. Kita melakukan asesmen juga, beberapa asesmen singkat ya, karena itu waktunya cuma 2 minggu. Tapi saya kira ini program yang sangat bagus daripada beliau nanti hanya tahu dari orang-orang ini bagus Pak ini tapi tidak pernah berinteraksi begitu. Tapi inti yang sebetulnya ingin beliau sampaikan adalah mensosialisasikan program-program beliau ke targetnya adalah sosialisasi program-program beliau yang beliau janjikan pada saat Pilpres, begitu ya? Betul, ya. Yang pertanyaan saya selanjutnya ada apakah nanti kurikulum ini akan menggeser Lemhanas? Saya kira tidak ya, Lemhanas itu tetap diperlukan untuk kalangan yang lebih luas, karena itu
menjadi program pendidikan reguler kalau dari TNI, dan pemerintah itu menjadi program reguler. Ini kan short course hanya 2 minggu yang saya kira diperlukan untuk memberikan pemahaman yang berbeda ya ketimbang yang lebih makro. Saya kira kalau di Lemhanas programnya berbicara tentang Ipolexosbud, Hankam begitu ya, lebih makro, lebih normatif. Ini persoalan-persoalan real yang dihadapi sekarang dengan benchmarking yang sesuai begitu. Betul-betul kita pilihkan materi-materi yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan beliau dan pembicaranya yang cocok begitu. Iya. Kalau dari 2 narasumber ini, Pak Budi, ini kan memiliki sistem yang sangat baik, kurikulum yang sangat baik. Kalau Bu Niali tadi menekankan masalah value, ini menekankan masalah konsep persiapan untuk bagaimana mempersiapkan pejabat-pejabat negara ataupun orang-orang terbaik negara gitu ya. Nah, kalau dari Pak Budi sendiri dari pihak Astra, apakah ada standarisasi? Saya dengarkan Astra ini kalau sudah masuk ke Astra itu tidak akan keluar. Karena ya itu tadi, yang tadi Pak Budi katakan bahwa orang-orang ini adalah aset gitu ya. Jadi harus dipertahankan, harus bisa diberikan di maintenance gitu ya. Apapun bentuk maintenance-nya, memberikan kenyamanan. Nah, mungkin ada kunci suksesnya, dan saat ini berapa sih jumlah karyawan yang sudah ada di Astra, dan saya dengar juga bahkan setiap bulan mendapatkan penghargaan terbaik untuk human capital. Silakan diceritakan Pak Budi. Baik, terima kasih banyak. Ini saya sungguh mendapat kesempatan yang berharga barusan mendengarkan dari Bu Nelly tentang bicara tentang pengembangan soft skill di area mahasiswa, kemudian dari Pak Maijan Joni tentang leadership. Karena ini sangat penting. Di Astra, pada saat orang mulai masuk ke dalam Astra, pada dasarnya ada hard skill, ada soft skill. Nah, kita melihat challenge-nya itu adalah selalu lebih besar di area soft skill-nya. Apalagi pada saat ini. Saat ini Astra ada 291 perusahaan, karyawannya 201.000 karyawan. Gen Z dan Gen Y-nya kira-kira 87%. Ya. Challenge-nya pada anak-anak muda sekarang dan seterusnya itu adalah lebih kepada soft skill. Karena kalau hard skill itu relatively sudah dibina dengan baik, tinggal kemudian pendalaman di bidang kerjanya. Dan kemudian latihan supaya skillnya lebih. Nah, soft skill itu yang jauh lebih sulit dibentuk. Jadi kalau dunia pendidikan seperti tadi Binus ceritakan berusaha menginfluence anak didiknya dengan nilai-nilai tadi ada integrity, perseverance, teamwork, dan itu sangat baik sekali gitu ya. Go to the top dari Pak Maijan Joni, ternyata para leader kita juga coba digembleng. Esensinya semuanya bicara tentang soft skill dan values. Balik kepada Astra, Astra itu satu core-nya dari founding father itu belief bahwa people itu adalah aset, bisnis itu adalah people. Kemudian yang kedua, core of Astra adalah corporate philosophy, values, dan yang kedua adalah management system. Oleh sebab itu kalau kita merekrut orang, itu kita bicara prinsipnya namanya 2C, yaitu competence but culturally fit. Dan kita lebih mementingkan yang culturally fit. Tentu competence dia harus lewat threshold, tapi culturally fit menjadi penting. Nah, ini saya lihat betapa apa yang kami lakukan di korporasi, apa yang diupayakan di dunia pendidikan oleh BINUS, dan apa yang dilakukan oleh Universitas Pertahanan kepada para leader bangsa gitu, ini align. Semuanya bicara tentang soft skill, bicara tentang values. Nah, ini yang saya kira bagus sekali kalau ini kemudian betul-betul bisa menjadi jiwa dari setiap korporasi, jiwa dari setiap dunia pendidikan,
kemudian jiwa dari setiap leader kita gitu ya. Karena bicara tentang hard skill, saya kira itu sesuatu yang bisa dikembangkan, bisa didevelop dan seterusnya. Tapi bicara tentang soft skill, bicara tentang tadi integritas, bicara tentang perseverance dan segala macam tuh pembangunannya nggak 2-3 tahun, mungkin 10-15 tahun, bahkan mungkin berasal dari pendidikan dasar dan seterusnya. Ini yang kemudian menjadi hal yang penting. Saya lihat itu benang merah dari diskusi tahap awal ini. Nah, tadi di Astra begitu masuk, kemudian kita punya tadi 201 ribu karyawan. Sebagai contoh, eksekutif Astra itu golongan 67, kira-kira ada 400, itu direksi dan seterusnya. 95%-nya adalah promotion from within. Hanya 5% yang pro hire. Oleh sebab itu, harus punya sebuah sistem yang cukup komprehensif untuk mendevelop orang seperti saya yang masuk Astra hampir 34 tahun lalu, berkembang sampai kemudian menjadi salah satu top eksekutif Astra. Maka mesin development-nya harus cukup baik untuk membuat company ini sebagai konglomerasi bisa bertahan, bisa sustain dalam masa depan. Saya kira itu mungkin hal yang kita lakukan. Jadi dari founding father kita percaya business people, core-nya Astra adalah corporate philosophy dan management system. Nah, dengan hal tersebut, maka kita berharap bahwa korporasi ini bisa dijalankan dengan baik dan bisa berjalan kesinambungan. Dan yang lebih menggembirakan buat saya, ternyata benang merah antara korporasi, dunia pendidikan, dan dunia pendidikan yang mencetak para leader bangsa, saya kira esensinya bicara tentang soft skill, tentang values. Dan kalau ini bisa kita bangun bersama, pasti Indonesia emas lah, Pak. Kita beri aplaus dulu. Ini statement yang harus digarisbawahi bahwa memang kita berharap bahwa Indonesia emas itu 2045 itu harus kita perjuangkan bersama. Nah, Pak Budi, tadi ada pertanyaan dari saya, dari statement Bu Nelly ya, mengatakan bahwa ada value, kemudian ada beberapa item yang penting di dalam kampus gitu yang sudah dibangun. Nah, apakah itu otomatis bisa langsung dilakukan di dunia real gitu ya, di dunia kerja? Karena biasanya kalau anak-anak itu ya oke, kuliah dapat IPK bagus 3,5, 3,7, 3,8, tetapi ternyata di dunia real, di dunia pekerjaan sangat rapuh. Iya. Apakah itu juga dihadapi Pak Budi di Astra? Jadi memang kemudian tadi saya mengatakan apa yang coba didevelop oleh BINUS kepada para mahasiswa secara kontekstual, teorinya itu benar. Cuman pertanyaannya sampai sejauh mana kemudian hal itu benar-benar bisa menginfluence anak didik dengan nilai-nilai tadi, sprint dan segala macam. Karena development nilai-nilai itu tidak pernah bisa dilakukan hanya dalam 3-4 tahun. Yang kedua adalah kita menerima mungkin dalam setahun bisa 20.000 orang, dan itu berasal dari berbagai macam, ada yang sekelas BINUS, ada yang sekelas UI, tapi ada yang D3, SMK, dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian menginfluence dunia pendidikan untuk betul-betul juga berusaha mendevelop values anak didiknya, itu konsep yang menurut saya harus disebarluaskan, Bu. Ya. Dengan demikian, pada waktu dia masuk dunia kerja, maka diharapkan nilai-nilai tadi, perseverance, integrity, dan seterusnya, itu sudah lebih siap. Karena kenyataannya sekarang banyak yang bagus, tetapi quote unquote tadi kita bicara generasi strawberry, dimarahin dikit langsung. Yang sebelah kirinya Pak Budi itu enggak? Generasi stroberi atau bukan? Atau apa, generasi mangga? Tentunya enggak lah ya, kalau anak didiknya Bu Nelly pasti enggak. Nah, itu yang saya kira secara kontekstual ini yang perlu kita promosikan bersama supaya tadi pada saat masuk dunia kerja mereka menjadi lebih siap. Kalau skill sih menurut saya sekarang udah makin bagus-bagus lah. Tinggal konteks skillnya disesuaikan dengan bidang pekerjaannya. Ya. Tapi kembali yang jauh lebih sulit dan jauh lebih panjang developnya adalah masalah soft skill. Gitu. Jadi saya kira ini hal yang perlu dipersiapkan. Mungkin
dalam pandangan saya harus lebih turun lagi dari dunia pendidikan yang lebih rendah lagi gitu ya. Mungkin kalau dibinanya dari dunia universitas udah agak-agak terlambat tuh. Mungkin dari dunia pendidikan dasar, pendidikan menengah dan seterusnya. Itu saya kira tanggung jawab kita bersama lah. Iya, kalau kita lihat dari salah satu program Pak Prabowo juga, kalau tadi Pak Budi katakan bahwa kalau udah di kampus anak-anak mahasiswa udah agak terlambat nih untuk membentuk ya. Kan ada makan bergizi ya, gitu yang dicanangkan juga oleh Pak Prabowo gitu, bahkan dari ibu-ibu masa kandungan gitu ya, itu juga sudah ada pemberian gizi terbaik gitu ya, untuk paling tidak mempersiapkan tadi people yang berkualitas gitu. Nah, apakah memang itu nantinya mungkin akan meredam ataupun menekan dari kekurangan yang saat ini kita hadapi, Pak Budi, kalau dari sisi industri? Oke, saya sendiri belum terlalu memahami kontekstual makan gratis secara ilmiah, tetapi secara prinsip kalau itu kita lakukan secara baik, kemudian isu stunting juga kita bisa perbaiki, kemudian kesehatan fisik mental dari pendidikan dasar juga dikembangkan, diperbaiki dan seterusnya. Saya percaya bahwa pada saat dia memasuki langkah-langkah lebih lanjut akan jauh lebih baik. Karena kembali saya kira kita semua punya keluarga dan seterusnya, kita semua punya anak. Membentuk anak kita saja kan bukan pada saat universitas. Jujur masa kecilnya akan sangat mempengaruhi bagaimana kemudian dia besar nanti gitu. Jadi pembenahan mendasar terhadap calon-calon penerus kita dari dasar itu suatu hal yang menurut saya penting, dan mungkin tadi ide Pak Prabowo dengan makan siang gratis dan seterusnya ada konteks itu juga. Iya. Ini kalau saya lihat masih ada ketimpangan, harusnya ada satu narasumber lagi dari Kementerian Pendidikan ya, sehingga saya nggak ngerti apakah di dalam kebijakan-kebijakan yang saat ini dikeluarkan gitu, apakah sudah bisa dilakukan ataupun sejalan dengan yang tadi value leadership yang memang ingin dicapai gitu. Saya berharapnya ada satu narasumber di sini untuk menjelaskan seperti apa sih. Tapi kalau dari Bu Nelly sendiri, sebenarnya selama ini pemerintah itu sangat mensupport tidak sih sistem yang sudah diterapkan di mata kurikulum atau kuliah ya, mata kuliah, kurikulum dan lain sebagainya, dan kebijakan yang tadi Bu Nelly katakan, sistem yang sudah dibangun, value yang ingin dicapai? Iya. Kalau saat ini kita lihat pemerintah memang tidak terlalu rigid dengan konteks kurikulum dengan detailnya, tetapi memang ada guidance-nya. Dan saat ini kita kenal dengan programnya pemerintah ya, Kampus Merdeka Belajar begitu. Itu sebetulnya juga adalah kesempatan buat perguruan tinggi bagaimana supaya anak-anaknya itu lebih siap. Kita punya program, kita punya aktivitas untuk mempersiapkan anak ini. Tetapi dengan adanya tadi program Kampus Merdeka Belajar, kita bisa dengan lebih cepat untuk mengenalkan anak-anak ini ke dunia kerjanya. Seperti yang tadi Pak Budi sampaikan, memang ini anak-anak ini kalau kita mau latih kan tidak bisa hanya dari usia 17, karena ini kan kalau kuliah usianya udah 17 ya. Itu karakter itu memang dari kecil gitu ya, harusnya dibentuk itu akan lebih mudah gitu ya. Nah, untuk itu kita memang menyadari hal itu dan kita ingin gitu membentuk kebiasaan tadi, value kita itu untuk dibawa. Nah, dengan adanya program Kampus Merdeka tadi, anak-anak bisa dengan lebih cepat, quote and quote misalnya dengan ikut magang, begitu salah satu, mengenal industrinya dengan lebih cepat, kemudian bersama-sama membimbing, dari kampus juga membimbing, dari industri juga membimbing anak ini, supaya dia bisa lebih bisa matching lah dengan siap dengan dunianya nanti pada saat dia sudah lulus begitu.
Jadi ya ada kesempatan-kesempatan kalau kita lihat supaya anak-anak bisa berkarya ya dengan program pemerintah yang ada. Ada kendala tidak Bu dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah? Ya, sebetulnya sebelum kebijakan dari pemerintah, BINUS sudah dari 10 tahun yang lalu memang sudah melihat hal ini karena memang kita fokus bagaimana supaya lulusannya kita at the end of the day bagaimana mereka bisa berkarya. Itu ininya kita. Sehingga waktu itu ya kita membuat pilot program untuk mencoba bagaimana supaya mereka bisa lebih dekat gitu dengan industrinya supaya link and match ya kalau dulu ya isunya ini kok masih ada gap gitu ya supaya gapnya bisa kita perkecil begitu sehingga ya kita cobalah program ini kita bilangnya ini adalah program enrichment pengayaan dari yang sudah dia pelajari dia praktek tapi juga sambil dibimbing dari kampus dan juga dari company-nya. Jadi tentunya ini butuh waktu ya Bu ya untuk realisasikannya baik itu buat teman-teman mahasiswa maupun pemerintah untuk merealisasi sampai dengan targetnya. Ya. Baik, Pak Joni, kalau tadi bicara masalah leadership, sebenarnya kalau balik lagi ke pemerintahan, apakah sama yang dirasakan dengan Bu Nelly, keberpihakan pemerintah terhadap dunia pendidikan gitu, seperti apa selama ini yang dirasakan? Kami di Universitas Pertahanan merasa pemerintah sangat memperhatikan ya kebutuhan human capital kita ke depan. Mungkin karena di Universitas Pertahanan spesifik ya, tidak seperti perguruan tinggi yang lain. Lulusannya nanti semuanya akan menjadi anggota TNI ya. Kita mulai program S1 itu mulai tahun 2020 sudah ada lulusan pertama dengan 10 program studi, kedokteran, farmasi, MIPA, kemudian tekniknya masing-masing 4, tambah lagi hidrologi gitu. Tapi nanti mereka akan jadi anggota TNI. Nah, semuanya beasiswa, jadi full beasiswa dan boarding. Mungkin di Unhan itu satu-satunya kali di dunia ya. Kedokteran yang beasiswa itu kali. Beasiswa penuh, mulai dari masuk sampai dengan koas pun juga kita masih statusnya beasiswa. Jadi setelah mereka lulus 4 tahun, kemudian sekarang koas di RSUD Bogor, tahun depan akan pindah ke RSPPN karena Rumah Sakit Suyoto sudah siap. Itu 4 tahun plus 2 tahun, itu mereka masih beasiswa 6 tahun. Artinya pemerintah sangat memperhatikan itu, tapi ini kan khusus kebutuhan untuk pertahanan ya. Mereka akan menjadi dokter-dokter militer, akan masuk di rumah sakit TNI, Kemhan itu ada 113 di seluruh Indonesia, yang pengawakannya di bawah 40%, jadi kita masih butuh banyak. Dan kita butuh dokter-dokter untuk di daerah perbatasan dan daerah tertinggal begitu. Nah, dari Kementerian Pertahanan khususnya kami melihat bahwa kebutuhan dokter militer itu kan sangat kurang gitu, tidak terpenuhi ya. Rata-rata kalau kita rekrut untuk Spawamil, dokter dari perguruan tinggi yang umum, mereka biasanya itu cita-citanya kerjanya di Jakarta, di Bandung, kota-kota besar, RSPAD gitu ya. Tidak di tempat yang kita butuhkan, kita butuh di daerah tertinggal, jadi dokter batalion, dokter brigade, begitu. Sehingga kita perlu merekrut sendiri, gitu dari Unhan menjadi dokter militer. Dan lingkungan kerjanya sudah jelas. Saya pikir masalah kepemimpinan tadi yang menjadi perhatian itu di kita sangat itu menjadi prioritas ya. Mereka karena pendidikannya diarahkan untuk menjadi anggota militer, 3 bulan sebelum semester dimulai, mereka sudah dapat pendidikan Diksarmil di Magelang. Ini hampir sama kayak Taruna berarti ya? Hampir kayak Taruna, tapi Taruna kan sepanjang tahun dia latihan untuk untuk operasi militer ya. Dan ilmu-ilmunya
mungkin kalau di Akmil itu dia vokasi militer 70% untuk keterampilan militernya, 30% untuk akademik. Kalau di Unhan itu dibalik, jadi 70% akademik, 30%-nya yang keterampilan gitu. Jadi kita akademik. Masalah value apa tadi sampaikan Pak Budi dan Bu Rektor Binus, saya kira sama ya, wawasan kebangsaan, self discipline itu penting sekali kalau di kita ya. Itu sehingga lulusan Unhan itu diharapkan nanti betul-betul menjadi dokter, menjadi apoteker, engineer, saintis yang betul-betul dibutuhkan oleh pertahanan negara begitu. Nah, kami sudah membuat roadmap pengembangan mereka lulusan Unhan yang S1, nanti mereka akan masuk di critical technologies yang memang kita butuhkan seperti cyber, drone, nuklir dan lain sebagainya. Sehingga kita kawal mulai dari mereka direkrut sampai nanti digunakan. Saya pikir ini kalau mungkin bisa kita istilahkan seperti hilirisasi ya, hilirisasi pendidikan begitu ya. Jadi kita tidak melepas mereka sampai hanya produk dasar, tapi sampai produk jadi gitu. Ya, kita sudah merencanakan nanti 2 tahun setelah lulus mereka harus masuk perguruan tinggi dan jurusan yang kita sudah arahkan sesuai dengan kebutuhan teknologi di pertahanan negara, apakah di konvensional atau non konvensional begitu. Di perguruan-perguruan terbaik kita dorong mereka masuk LPDP, S2, S3, PhD dan semuanya bidang STEM. Dan STEM yang memang menjadi menjadi prioritas dari Bapak Menteri Pertahanan. Jadi kita mencegah jangan sampai nanti S1-nya STEM, tapi nanti S2-nya ngambil sosial. Kerjaannya tempat yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi diharapkan nanti 10 tahun ke depan Kementerian Pertahanan sudah bisa menghasilkan 200-300 PhD bidang STEM lulusan Unhan. Gitu. Jadi selesai dari Unhan mereka akan kita dorong untuk LPDP, kuliah di perguruan tinggi terbaik di dunia. Gitu. Jadi nanti kita bisa mengembangkan industri pertahanan kita sendiri yang bagus. Kita punya teknologi di bidang military medicine yang bagus, farmasi yang bagus yang untuk kepentingan pertahanan negara. Saya kira begitu. Baik, berarti tidak ada kesempatan Astra untuk mengambil ya Pak ya? Karena kan tadi hanya di lingkungan pertahanan gitu ya. Memang mereka di Unhan begitu masuk tanda tangan kontrak bersedia untuk tanda tangan ikatan dinas. Ikatan dinas ya. Jadi pilihannya jadi TNI atau jadi ASN gitu. ASN juga bisa. ASN di kalangan Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan ya. Baik, baik. Tadi saya lihat ada pertanyaan, apakah kita boleh buka untuk sesi pertanyaan? Teman-teman panitia bisa dibantu? Iya, mungkin sebelum sesi pertanyaan mungkin bisa ada ya. Silahkan kalau mau di-submit untuk questionnya, tapi ada 2 pertanyaan buat Pak Budi dua-duanya ya. Dari Deyan Prasna. Kalau boleh tahu posisinya di mana Deyan Prasna? Oh oke. Di tengah Pak Budi? Iya. Selaku Kepala HCD di Astra, bagaimana pandangan Bapak mengenai tingginya persentase pengangguran di Indonesia, khususnya bagi kaum Gen Z dan milenial akhir? Itu ada kata-kata milenial akhir Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah strategi seperti apa agar dapat menjadi manusia yang unggul dan aset perusahaan sehingga dibutuhkan untuk Indonesia Emas 2045. Baik. Saya kebetulan barusan siang ini selesai dari kemarin. Kebetulan saya adalah anggota Dewan Pengupahan Nasional. Kita barusan membahas tentang upah minimum 2025 dan seterusnya dari kemarin sampai siang hari ini.
bicara tentang pengangguran sebetulnya isunya bukan di konteks korporasi atau ini, tapi bagaimana kita bisa menciptakan sebuah environment, iklim usaha yang membuat orang mau berinvestasi dan membuat usaha. Yang ujungnya adalah penciptaan lapangan kerja. Jadi buat teman-teman yang Gen Z dan seterusnya itu sebetulnya korban keadaan gitu ya. Karena kalau environment ekonomi kita, kemudian situasi bisnis kita tidak mendukung orang untuk berusaha, ya akhirnya penciptaan lapangan kerjanya makin sedikit. Maka menjadi penting bagi pemerintah, dan sekarang akan ada pimpinan baru, bagaimana terus berusaha menciptakan sebuah iklim usaha yang kondusif sehingga baik investor asing ataupun lokal berlomba-lomba untuk membangun bisnis di Indonesia, dan dengan membangun bisnis akan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian tadi anak-anak muda tadi akan terserap. Jadi saya kira untuk pertanyaan pertama tadi konteksnya lebih bagaimana kita bersama, terutama juga pemerintah, bisa menciptakan sebuah environment berbisnis yang menarik untuk para pebisnis mau berusaha dan kemudian menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian orang-orang yang keluar dari perguruan tinggi dan seterusnya bisa terserap. Kalau enggak kita punya problem. Ada beberapa data yang mengatakan apalagi sekarang dengan adanya teknologi dan seterusnya, itu antara setiap 1% pertumbuhan daripada ekonomi itu penyerapan tenaga kerjanya makin sedikit gitu. Jadi kita memerlukan, kalau sekarang Pak Prabowo calon ini menginginkan 8%, kalau bisa tercapai itu luar biasa sekali. Karena kemudian akan menciptakan penciptaan lapangan kerja yang sangat baik gitu. Kemudian yang terkait dengan yang kedua, apa yang dibutuhkan agar menjadi manusia yang unggul dan aset perusahaan, saya kira kembali kepada yang tadi sudah diskusikan di awal, adalah rekan-rekan muda ini pertama harus punya keahlian yang memang spesifik. Karena at the end dalam dunia bisnis is the competition. Siapa yang mampu create value added yang lebih tinggi, dialah yang akan menjadi terpilih dan menjadi pemenang. Itu fakta hukum besi dunia bisnis dalam dunia profesional seperti itu. Dengan demikian maka bagaimana anak-anak muda kemudian memilih area-area menjadi keahliannya khusus sehingga dia bisa memberikan value added yang lebih tinggi kepada perusahaan, maka itu yang disana. Kemudian yang kedua yang tadi udah kita diskusikan, bukan hanya skill daripada hard skillnya, tapi juga soft kompetensinya. Kalau sangat skill tapi dikit-dikit kemudian putus asa, ya akhirnya repot juga ya. Saya tadi sharing dengan Mbak Vita dengan Bu Nelly. Saya punya program MT, selalu ada dialog gitu ya. Kemudian program MT-nya kan biasalah di stretch. Kita lagi dialog, ada yang ngomong nih anak muda ini, wanita. Pak, ini program MT-nya terlalu stretch nih katanya. Life balance saya terganggu. Waduh, luar biasa ya. Life balance terganggu. Terus saya bilang sederhana gini, nggak apa-apa, Anda jam 4:30 merasa harus hang out, ngopi-ngopi dulu dan seterusnya, it's fine, monggo silahkan. Tetapi kalau besok pagi Anda harus deliver result, harus deliver presentasi, you have to do it. Kalau kamu nggak lakukan, ya you hilang dari. Karena hukum besi kita pasti saya yakin sebagian besar di sini adalah para profesional, kita tahu persis hukum besi di dunia profesional. Siapa yang memberikan value added lebih tinggi, dialah yang punya potensi untuk menang di persaingan dan kemudian bisa terus hidupnya lebih baik, meningkat karirnya dan seterusnya. Tapi kalau yang nggak bisa berkompetisi ya akan ketinggalan gitu ya. Jadi kembali strateginya apa? Satu, Anda harus memilih apa yang betul-betul menjadi core kompetensi Anda sehingga Anda bisa menjadi different dibandingkan rekan-rekan yang lain. Yang kedua, terus mengasah soft kompetensi ya. Karena barusan tadi pagi CEO kami bicara dengan para peserta Astra General Management Program,
Dia mengatakan, saya tuh nggak percaya dengan kerja, kita cukup hanya kerja cerdas. Yang saya percaya adalah kerja keras dan kerja cerdas. Dan dalam era kompetisi seperti ini, memang kita harus lakukan dua-duanya. Itu sih. Terima kasih Pak Budi. Semoga menjawab Pak Dean. Tapi saya menarik dengan pertanyaan Pak Dean. Saya boleh buat pertanyaan buat Bu Nelly dan ya Pak Joni ya. Tadi strategi bagaimana untuk membentuk mungkin people yang kuat untuk Indonesia Emas 2045. Versi Bu Nelly. Ya, latihan sejak dini. Pada saat di perkuliahan itu adalah kesempatannya mereka latihan. Tadi Pak Budi memberikan contoh ya supaya tangguh ya. Memang kenyataannya ya nanti di masyarakat ya harus seperti itu begitu ya. Untuk itu ya pada saat di masa perkuliahan, di masa yang singkat 4 tahun, itulah kesempatan dia untuk melatih dirinya. Kesempatan kita juga untuk melatih mereka. Dan kalau berlatih bersama-sama sehingga ya ada tumbuh semangat ya, harapannya kita lebih kepada bagaimana yang membentuk ekosistemnya supaya perseveren, dia melihat temannya gagal tangguh ya sehingga dia menjadi lebih bersemangat. Jadi ekosistemnya ya memang harus dibentuk begitu. Ekosistem juga harus mendukung ya Bu. Iya, sehingga harapannya pada saat dia di masyarakat itu sudah terbiasa, jadi ya yang dikatakan Pak Budi tadi itu kan real begitu ya, yang terjadi ya. Iya. Harus latihan. Harus latihan ya. Pak Joni gimana Pak Joni? Saya kira sama ya. Kita kampus atau pemerintah perlu memberikan fasilitasi untuk mereka untuk bisa berlatih gitu ya. Walaupun sebetulnya juga dengan teknologi sekarang para pemuda-pemudi Indonesia gitu ya, masyarakat para remaja itu gampang sekali mendapat informasi untuk bisa latihan sendiri. Misalnya belajar bahasa Inggrisnya sekarang nggak perlu ke tempat kursus lagi kan. Bisa latihan di YouTube, bisa dan lain sebagainya. Edit value itu bisa ditambah sendiri begitu. Tapi kampus juga perlu memberikan fasilitas, misalnya seperti program Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu diberikan mereka waktu, berikan kesempatan untuk bisa kuliah di kampus lain, untuk bekerja di di industri yang sesuai begitu ya. Untuk link and match tadi saya kira itu bagus juga, dua-duanya ya dari kalau kami di Unhan itu betul-betul kita tata dari awal pelatihannya itu supaya dia tangguh ya, karena akan menjadi TNI ya jangan sampai lembek, nanti jangan sampai gampang menyerah, harus resilient gitu ketahanan pribadinya itu. Jadi 3 bulan sebelum semester dimulai mereka sudah pendidikan dasar militer dulu di Akmil gitu. Kemudian setiap 6 bulan tiap 1 semester kita kasih refreshing 1 bulan gitu sampai nanti selesai gitu. Itu pembinaan karakter, kepribadian, self disiplin itu kami sangat perhatikan begitu ya. Yang mungkin tidak bisa diterapkan di perguruan tinggi lain ya, karena yang umum. Tapi saya kira dengan cara yang berbeda, kampus dan pemerintah perlu memberikan fasilitasi untuk itu. Ekosistem tadi ya, Ekosistem yang harus ikut itu, mendukung. Baik, tadi ada pertanyaan lagi dari Pak Imam kalau saya nggak salah. Benar? Iya, Pak Imam. Dewan redaksi kami, Pak Imam Pambagio, ada pertanyaan buat Bu Rektor. Iya, jadi langkah strategik apa yang diperlukan untuk memanfaatkan bonus demografi? Mungkin tadi sudah sedikit disinggung. Ya, kalau dilihat pemerintah kan memang sudah membuat rencana menuju 24-5 1 abad itu ada 4 pilar. Pilar yang pertama itu memang sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah kalau kita lihat memang bagaimana sumber daya manusia kita nanti itu saat ini saja kan angkanya APK itu kan tidak sampai 40% begitu. Nah kemudian lantas bagaimana kita memanfaatkan momentum ini begitu ya. Ya mungkin kita bisa melihat saat ini juga yang menjadi entrepreneur kalau di Indonesia itu masih sangat kecil begitu ya. Sedangkan di Indonesia di setiap daerah itu punya potensi-potensi begitu ya. Nah itu saya kira perlu digalakan begitu.
supaya kita bisa dan kesadaran mencintai produk Indonesia, produk dalam negeri, produk kita sendiri itu juga perlu digalakan. Itu yang bisa membantu meningkatkan perekonomian dan ya membuat kita bisa self funding sendiri begitu. Jadi ya perlu menggalakkan menjadi entrepreneur, masih sangat kecil ya kalau kita di sini gitu. Dan potensi-potensi yang ada di daerah supaya bisa mempekerjakan ya tim kita sendiri, misalnya putra-putra daerahnya sendiri begitu. Sambil nanti mungkin ya memang untuk mengejar bagaimana supaya pendidikannya merata. Tapi saya kira itu butuh waktu ya. Bagaimana dengan waktu yang ada ini kita manfaatkan ya, menggalakkan potensi yang ada, jadi entrepreneur salah satu begitu. Ini kan sebenarnya kesempatannya sangat cepat ya Bu ya, apalagi kita juga Indonesia ini kan memasuki middle income trap juga gitu. Nah, apakah memang cukup dengan strategi yang sekarang sudah dilakukan? Apa ini memang harus berkolaborasi tadi, industri, kemudian dunia pendidikan gitu ya, apapun itu jenisnya, baik yang tadi Binus katakan bahwa value yang lebih didahulukan, kemudian kalau dari pihak Universitas Pertahanan ini lebih dari sisi leadership-nya. Ya, saya kira ya kampus bertanggung jawab bagaimana juga dengan secepat-cepatnya begini untuk membuat, kalau tadi saya bilang latihan itu memberikan kesempatan, membuat aktivitas, di dalam kampus ya, membuat mereka melatih untuk siap di dalam bekerja nanti begitu. Jadi menjadi leader di kampus, memperbanyak aktivitas-aktivitas yang membuat mereka punya kesempatan untuk menjadi leader di dalam banyak aktivitas. Kalau di kampus kita sekarang kalau yang kita tidak bilang senior ya, kita bilangnya freshman leader. Jadi ada banyak leader sebetulnya. Ada 2000-an leader sebetulnya, leader untuk adik-adiknya yang baru masuk ini sebetulnya. Nah, itu sebetulnya kesempatan kita melatih mereka juga begitu. Nah, aktivitas-aktivitas yang membuat mereka berkesempatan menjadi leaders itu yang harus kita buka begitu, dan ya harus kita bentuk juga ekosistemnya sambil kita didik gitu, karena memang mereka lagi belajar sebetulnya. Kalau kita lihat kan mungkin Pak Joni melihat di dunia pendidikan ada beberapa sekolah gitu ya yang membuli lah ya. Sekarang ini pembulian itu cukup meningkat. Apakah itu memang perlu dari Universitas Pertahanan ini nantinya akan berkolaborasi supaya mengerti bagaimana cara mendidik dengan benar untuk menjadi pemimpin yang benar, tidak membuli, terus kemudian berkolaborasi juga dengan Binus untuk memiliki value sehingga tidak menekan pihak lain dan lain sebagainya. Pak Joni. Agak sulit ya saya menjawabnya. Kalau masalah bully mungkin masalah regulasi saya kira perlu itu ya, dari pemerintah ya. Bagaimana supaya ada peraturan di sekolah, karena bully itu kan kelihatannya mulai dari tingkat SD, SMP, bahkan sampai pendidikan profesi yang terakhir di yang di pendidikan spesialis ya, Semarang itu ya. Artinya sudah range-nya itu sudah sangat lebar gitu, maksudnya bully itu. Bayangkan ya, sudah orang-orang yang sudah punya keluarga, mungkin dia juga sudah punya anak barangkali ya, itu juga masih membuli peserta didik gitu. Itu saya kira perlu ada peraturan yang lebih tegas barangkali masalah bully ini. Ya. Kenapa pertanyaan ini saya sampaikan? Karena kan kalau dilihat dari dunia pekerjaan ternyata tidak mudah. Anak pintar kalau mentalnya tidak tangguh juga tidak akan menjadi bibit yang baik, bibit yang tangguh gitu. Sehingga yang tadi mungkin kalau dari Binus, perbedaannya antara Universitas Binus dengan Pertahanan gitu ya, ini kan sangat beda. Satunya menekankan value, satunya menekankan leadership yang bisa dikatakan ada militer, sisi militernya di situ. Gitu Pak Joni. Memang peran pemerintah apakah diperlukan di situ atau? Mungkin ya. Tetapi saya melihat
kalau untuk pendidikan di Unhan kan beda peruntukannya ya. Beda peruntukannya. Mungkin kalau kita menerapkan di perguruan tinggi yang untuk umum, saya nggak begitu yakin bisa menyelesaikan masalah bullying gitu ya. Jadi itu PR kita bersama. Justru kalau di Unhan kita mendidik mereka itu menjadi pribadi yang tangguh, yang tough gitu ya. Kalau di perguruan tinggi yang umum barangkali jangan sampai ada kekerasan gitu. Seperti apa ya? Budaya-budaya kekerasan itu diminimalkan lah gitu menurut saya gitu. Nah, kalau di Unhan justru sebaliknya, mereka harus dilatih untuk menghadapi sesuatu yang keras gitu. Jadi, mungkin beda ya. Tapi saya ingin sedikit menambahkan yang tadi masalah apa mungkin secara umum saja. Masalah human capital ini kan sangat rumit dan sangat kompleks, sangat luas ya. Kalau kita bicara spesifik kebutuhan Astra mungkin lebih manageable ya. Tapi kalau kita lihat lingkup Indonesia nasional ini, saya pikir kalau pendidikan itu di Indonesia itu kan sebetulnya persoalan dasar itu kan ada dua. Satu persoalan pemerataan kesempatan pendidikan yang kita lihat terutama kelompok marginal ya, kelompok miskin itu tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, bahkan ada yang anaknya dipekerjakan menjadi child labor gitu ya, karena kebutuhan untuk makan gitu. Nah, ada juga persoalan sebetulnya bukan dari ekonomi keluarga itu, tetapi dari masyarakat, dari pemerintah sendiri itu belum mampu memberikan fasilitas pendidikan. Kalau kita lihat di daerah-daerah itu banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak layak gitu. Bahkan tidak ada sekolahnya. Orang mau bersekolah harus jalan dulu sekian kilo baru dia bisa sekolah. Itu kan persoalan fasilitas gitu. Saya kira juga ada persoalan politik di situ ya. Dulu seingat saya waktu saya masih SD Inpres di kampung saya jauh lebih bagus dari sekarang. Bagus, rapi, toiletnya bagus, pendidikannya. Sekarang saya kalau datang ke sekolah saya dulu itu seperti tidak terawat begitu ya. Persoalan politik maksud saya itu kemampuan dari pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan itu mungkin tidak sebagus dulu waktu dilakukan oleh pemerintah pusat gitu. Zaman Orde Baru ya. Dulu ada Inpres, itu betul-betul sekolah itu ditata sedemikian rupa, bukan hanya sekolah tapi hal yang menyangkut dengan masalah perekonomian masyarakat di sekitarnya itu juga berpengaruh kan itu. Itu masalah pemerataan menurut saya itu persoalan dasar sendiri. Masalah yang kedua adalah masalah kualitas pendidikan. Kalau kualitas itu kan biasanya kompetisi ya, kita lihat kompetisinya. Nah, kualitas ini kalau kita lihat di Indonesia ini kan perguruan tinggi kita sulit sekali untuk masuk ranking 200 top university ya, itu di dunia begitu. Itu kan menjadi pertanyaan kenapa gitu, kok kualitas pendidikan kita itu kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi di luar negeri itu kok rendah gitu kualitasnya. Kenapa sulit masuk? Nah, ada saya kira berapa model yang bisa kita pakai. Kalau kita pakai model di negara yang maju, misalnya semuanya kita benahi mulai dari kualitas guru, kualitas fasilitas pendidikan, kurikulum, itu mungkin butuh waktu yang lama ya. Saya pernah melihat model-model yang potong kompas seperti di UAE misalnya di Abu Dhabi gitu ya. Di Abu Dhabi itu dia kayak copy paste, jadi New York University dibangun full seperti New York University di Amerika di Abu Dhabi gitu. Dia bawa paketnya mulai dari kurikulumnya, dosennya. Tujuannya adalah bahwa orang-orang UAE untuk dapat kualitas pendidikan yang sebagus di
New York University di Amerika tidak harus datang ke sana, di sini juga bisa kita bikin, ini copy paste gitu. Mungkin kita bisa melihat, mungkin tidak udah separuh ya, semuanya mungkin separuh dibagi-bagi, misalnya dosennya saja barangkali. Tapi dulu kan ada kontroversi apakah dosen-dosen luar negeri bisa kita gunakan di Indonesia. Dulu ada isu bahwa kita akan terima profesor dari luar negeri di perguruan tinggi, terus ribut kan, ada wah ini nanti dosen-dosen kita dalam negeri kalah bersaing gitu kan. Nah, soalnya sekarang kita kalau kita mengharapkan dosen kita yang ada di Indonesia saja, itu nanti akan lama waktunya barangkali. Kenapa tidak kombinasikan seperti itu? Ya mungkin tidak full seperti di Abu Dhabi, ekstrim gitu. Universitas terkenal di dunia, dia di New York, di Paris, dibawa ke sana, di copy paste. Untuk anak-anak kita mau bisa berkuliah di situ. Barangkali mungkin dosennya saja. Kami di Unhan, saya di setiap prodi sekarang mencoba untuk merekrut adjunct profesor. Jadi adjunct profesor itu 3 dari luar negeri, 2 dari dalam negeri. Yang dalam negeri saya ambilkan dari kalangan industri untuk kebutuhan link and match. Jadi dia betul-betul bisa menjelaskan seperti apa sih kebutuhan di industri, itu nanti dia mengajarkan. Ada praktisi dan akademisi di situ. Dan dari luar negeri dia bisa menularkan untuk para dosen kita seperti apa sih mengajar yang bagus seperti apa. Kemudian added value yang dia bawa itu juga bisa meningkatkan ranking universitas kita. Maksudnya dia melakukan penelitian, dia melakukan bikin hasil karyanya, afiliasinya kampus kita juga akan terangkat gitu. Jadi cara-cara seperti itu menurut saya perlu inovasi-inovasi ya bagi kita untuk meningkatkan. Kami di kalangan perguruan tinggi mungkin tidak bisa banyak komentar tentang pendidikan dasar SD, SMP, SMA, tapi seperti itulah gambaran di perguruan tinggi. Saya kira kita perlu mencari terobosan gitu, terobosan. Apakah kita mau pakai model seperti UAE misalnya Abu Dhabi, atau kita mau sebagian dari itu kita ambil dosen luar negeri yang bagus-bagus kita izinkan untuk mengajar di Indonesia. Karena kan begini, ranking universitas itu ada komponennya international lectures, international teachers-nya, dan international students. International students itu akan datang kalau dosen-dosen terkenal di dunia itu ada di situ. Gitu. Nah di sini kan tidak sangat anti itu. Kadang-kadang kita karena nasionalisme yang terlalu berlebihan ya, wah orang asing direkrut, kita dosen-dosen kita sendiri masih banyak yang nganggur, tapi dengan kualitas-kualitas seperti itu. Gitu. Nah, itu akan saya pikir terobosan-terobosan itu bisa kita pakai untuk meningkatkan ranking perguruan tinggi kita dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia seperti itu. Jadi 2 itu saya lihat persoalan mendasarnya adalah pemerataan pendidikan dan persoalan kualitas pendidikan. Baik, ya. Pak Budi, apa yang ingin disampaikan dari Astra sendiri terkait dengan human capital ini? Closing statement dari Astra, dari Pak Budi. Gimana Mbak? Apa yang ingin disampaikan Pak Budi sebagai perwakilan Astra untuk isu human capital ini? Kedepannya harus seperti apa? Iya, saya kira secara sederhana tadi sudah kita diskusikan dari awal. Satu, tentu dari sisi hard skill harus ada pendalaman, keahlian-keahlian, dan itu diperdalam dengan konteks sertifikasi dan teknologi. Kemudian dari soft skill itu yang juga harus terus dipertajam, terus dilatih dan seterusnya. Tapi kembali soft skill bisa dibangun bukan hanya pada saat bekerja, tetapi sejak di masa pendidikan. Saya kira itu hal yang penting supaya kemudian sumber daya manusia di korporasi bisa baik sehingga korporasinya bisa sustain dan bisa berkembang terus
dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Kita berikan aplaus buat Pak Budi. Selanjutnya Bu Nelly silakan. Ya, kita perlu kerjasama, pemerintah juga perlu membantu dalam yang sebagai pembuat regulasi, perguruan tinggi yang menyiapkan sumber daya manusianya, beserta juga dengan industri yang menggunakan sumber daya manusianya, perlu bekerja sama supaya kita bisa membantu mereka ini dan kita juga bisa membantu industrinya juga bisa berkompetisi ke depan. Terima kasih. Kita beri aplaus juga buat Dr. Leni. Nelly, ya selanjutnya Pak Joni, silahkan. Kualitas pendidikan di Indonesia itu kan tergantung dari indeksnya, prosesnya, kemudian lingkungan kerjanya yang sesuai begitu ya. Jadi itu peran dari pemerintah dan kampus saya kira sangat penting untuk memperbaiki sistem intake kita seperti apa untuk supaya dapat talenta-talenta terbaik gitu ya untuk human capital kita. Kemudian proses pendidikannya harus kita perbaiki, fasilitasnya kita lengkapi, kemudian diberikan mereka kesempatan, berikan arahan fasilitas untuk kira-kira bekerjanya cocoknya di mana gitu. Berikan wawasan seperti career development gitu, setiap kampus itu perlu barangkali ya untuk mencegah jangan sampai nanti lulusan ini menganggur gitu, nggak tahu dia harus kerja di mana. Saya kira demikian. Dimulai dari hulu kita sampai ke hilirnya harus kita perbaiki. Gitu. Terima kasih Pak Joni. Kita berikan aplaus buat Pak Joni dan 3 narasumber kita di sore hari ini yang saya tahu sangat berat gitu ya. Terima kasih banyak. Yang jelas adalah kolaborasi bersama antara industri, kemudian dunia pendidikan, pemerintah, dan tentunya dengan tetap menonjolkan value, leadership, dan beberapa item yang tadi sudah kita bicarakan. Semoga ini bisa menjadi ataupun membawa Indonesia ke Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih banyak. Saya Vita undur diri dan tentunya jangan lupa besok kita masih ada 1 hari lagi karena kita menunggu kehadiran Pak Prabowo. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa juga hadir di JCC di jam yang sama. Terima kasih banyak. Selamat sore. Luar biasa, itu dia tadi diskusi yang sangat menarik terkait dengan potensi dan tantangan untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk moderator dan para panelis. Bapak Ibu izin boleh tetap berada di atas panggung. Iya, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih melalui cenderamata yang akan diserahkan oleh Bapak Rio Abdurrahman perwakilan dari B-Universe. Untuk itu kami mohon kesediaannya para panelis untuk bisa berdiri ya di depan dan akan melakukan sesi penyerahan cenderamata dari BNI Investor Daily Summit. Luar biasa, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk moderator dan ketiga panelis kita. Boleh kita foto bersama terlebih dahulu. Bapak dan Ibu boleh jadi satu barisan. Oke, teman-teman media dan fotografer boleh silahkan diabadikan. Berikan senyum yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Moderator dan juga panelis kita atas diskusi kali ini, boleh silahkan kembali dan beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk moderator dan ketiga panelis kita pada malam hari ini. Baik, tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya BNI Investor Daily Summit 2024 ini. Terima kasih kepada BNI, Astra, Chandra Asih Group, PT Pupuk Indonesia Persero, Peluang, PIK 2, Petindo Jaya Kreasi, Petrosi, April, Vale Indonesia, Amazon Web Services, VB Cloud, Telkom Indonesia, Bukit Asam, Inalum,
PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Intibios, City Vision, Pixel, dan Chandra Karya.